لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Langkah ini ku tapakkan penuh harap hamasa menuju rumah-Mu ya Allah, di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu Engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmat-Nya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmat-Nya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahaikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabarnya sahabat-sahabat fillah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala? Pada malam hari ini di sesi seminar keajaiban Baitullah part yang ketiga, di pertemuan yang ketiga. Saya doakan semoga sahabat fillah semuanya senantiasa dihadirkan kesehatan, keluarganya dihadirkan keharmonisan, dihadirkan sakinah, dilembutkan hati masing-masing dari anggota keluarganya. Putra-putrinya semakin solih solihah, dihadirkan pula kita bisa merasakan khusyuk beribadah kepada Allah. Kalaulah kemarin kita sempat membahas di pertemuan pertama terkait dengan di setiap sholat-sholat kita menghadap kiblat, kita menghadap kepada Ka'bah, kita hadirkan rasa rindu agar kita mendapatkan panggilan hati untuk bersegera berangkat ke Baitullah. Maka saya doakan, semoga kita semuanya tanpa terkecuali bisa merasakan nikmatnya candu untuk bisa merasakan khusyuk nikmat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada yang hadir pada malam hari ini anggota keluarganya ataupun kerabatnya ataupun yang hadir di sini mungkin sedang diuji oleh Allah kurang sehat. Semoga Allah hadirkan kesembuhan yang terbaik sehingga kita bisa menjalani rangkaian ibadah ini dengan sempurna, dengan paripurna. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan semoga kita semuanya senantiasa dilapangkan hati kita, yang dengan lapangnya hati ini berbanding lurus pula dengan kedekatan kita kepada Allah, kelapangan jalan rezeki kita menuju rezeki akbar, yakni kita bisa selamat menuju surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin, insyaallah. Baik sahabat-sahabat filah, sahabat surga ini saya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, zat yang maha melimpahkan ya, anugerahnya untuk kita semuanya. Dan di antara nikmat-nikmat yang Allah hadirkan kepada hamba-hambanya adalah ketika Allah itu hadirkan, ya Masya Allah, musim-musim penuh dengan yang namanya mawas itu ta'ah, yakni musim-musim ibadah, musim-musim ketaatan untuk kita beribadah. Di mana di musim-musim itu, segala amal-amal ibadah itu Allah lipat gandakan pahalanya. Di mana di masa musim-musim taat itu Allah bukakan pintu-pintu maghfirah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan di antara mawasitu ta'ah itu adalah hadirnya di hari-hari ini, yakni di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Inilah tanda Allah sangat sayang kepada kita. Bahkan sampai-sampai para alim ulama itu, para salafun sholih juga menyandingkan antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu disejajarkan dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Saking mulianya, saking istimewanya di hari-hari ini, sahabat-sahabat fillah. Maka kita bersyukur sekali. Allah sayang banget dengan kita. Allah itu maha baik sekali. Maka sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur bersama-sama pada malam hari ini dengan mengetikkan di kolom chatnya bersama-sama, ya ketikkan Alhamdulillah saya siap belajar lillahi ta'ala. Yuk ketikkan di kolom chatnya, diawali dengan pintu-pintu tasyakur, pintu-pintu tahmid, diawali dengan kita membuka hati kita agar diri kita ini ya, berlatih masih di dunia tapi bisa memantaskan diri nanti menuju surganya Allah dengan hakiki. Yakni bagi hamba-hamba yang beriman ketika pertama kali menginjakkan kaki di surga, tiada yang lain diucap kecuali kalimah ini, kalimah hamdalah, kalimat tahmid bersama-sama. Masya Allah. Ini saya cek nih siapa saja yang sudah mengetikkan di kolom chatnya. Semoga jari jemari kita yang telah mengetikkan di kolom chat ini kelak nanti juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah bersama-sama dalam satu rangkaian majelis yang mulia di keajaiban Baitullah. Masya Allah.
Ini selamat datang ya, Masya Allah. Ini Assalamualaikum Bunda Ria ya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Efriza ya dari Bengkulu ya, Masya Allah. Selamat datang. Bunda Yulianti, Alhamdulillah siap belajar lillahi ta'ala, Masya Allah. Ini ada Bunda Eva ya, saya siap belajar lillahi ta'ala, Masya Allah. Bunda Nila ya, Alhamdulillah siap lillahi ta'ala. Ya saya doakan yang mengetikkan di kolom chat ini segala hajat-hajatnya Allah kabulkan, Allah ijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada Bunda Sumarni, Bunda Rinawati, ya, Masya Allah, penuh keberkahan untuk kita semuanya. Allah ya Karim. Salawat salam senantiasa pula semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan wasilah beliau ilmu itu mengalir kepada kita. Dengan wasilah beliau kita jadi mudah untuk memahami bagaimana syariat itu bisa ditegakkan. Bagaimana kita bisa praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Baik sahabat villa, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu. menuju rumahmu. Kita pada malam hari ini akan belajar lebih mendalam. Kalau kemarin sudah membahas tentang ihram, membahas tentang 3 langkah ajaib untuk menuju Baitullah, maka malam hari ini kita akan ya sejenak memaknai terkait dengan wukuf di Arafah. Ya, sebelum besok puncaknya di tanggal 26, kita bersama-sama ikut bersama dengan guru kita Ustadz Nasrullah menggetarkan jiwa ya, Arafah menggetarkan jiwa kita. Di 26 kita akan ikut bersama-sama secara online juga ya, di Arafah menggetarkan jiwa. Jadi bagi sahabat-sahabat wilayah yang mungkin belum terhubung, belum terdaftar gitu ya, silahkan karena masih ada kesempatan ya bagi yang online saat ini masih di 60.000 ya, masih di 60.000. Nanti silahkan, ini waktu terbaik untuk kita bisa tersambung juga dengan guru kita, dengan Ustadz Nasrullah untuk kita belajar bersama-sama di Arafah menggetarkan jiwa. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat filah, pada malam hari ini acara ini ya Masya Allah dipersembahkan, disupport oleh Mihrab Qalbi Travel, Magnet Rezeki, dan juga One Week One Juice ya, UWOJ Kriya Aulia, dan juga The Corner Talent ya Masya Allah dari Dilanggu, dari Klaten, Masya Allah. Baik, sahabat filah, sahabat suka ini Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita masuk ke inti materi kita, sebagaimana tadi kita bahas di Muqaddimah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya Masya Allah, luar biasa. Beliau yang mengantarkan, mengalirkan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mudah untuk kita jadikan pedoman, jadikan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga ibadah itu menjadi makbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, salah satu di antaranya adalah ketika ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalus salihu fiha ahabu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal solih itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Maka fadilah keutamaan yang sangat luar biasa yang bisa kita rasakan hari ini. Hari ini kita sudah masuk di 4 Dzulhijjah. Artinya ini sudah mulai ya sahabat-sahabat filah kita yang saat ini di Tanah Suci sudah mulai ya ambil mikot, persiapan untuk umrohnya gitu ya. Dan nanti tibalah di tanggal 8 nanti mulai ya Masya Allah bergegas di hari Tarwiyah itu ya yang luar biasa mulai untuk rangkaian hajinya. Dan nanti puncaknya di Arafah bersama-sama kita nanti juga tersambung dengan guru kita Ustadz Nasrullah. Inilah puncaknya nanti para sahabat-sahabat kita yang sedang beribadah haji yang sangat luar biasa. Nah, sahabat-sahabat filah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak ada hari-hari di mana amal kebaikan, amal-amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan disebutkan oleh para ahli mufasir, ketika kita melakukan amal kebaikan di hari-hari ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Allah limpahkan curahan itu yang sangat luar biasa. Sampai-sampai para sahabat di saat itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walal jihadu fisabilillah ya Nabi. Masya Allah. Jadi tidak juga jihad di jalan Allah ya Nabi. Disandingkan, apakah amal-amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini itu ya Masya Allah yang luar biasa itu menghadirkan lebih dicintai oleh Allah itu kalau disejajarkan dengan jihad di jalan Allah itu seperti apa? Masya Allah. Ternyata tidak sebanding ya dengan jihad di jalan Allah. Lebih lagi, lebih yang sangat luar biasa. Bahkan ya Masya Allah,
Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wadal jihad itu tidak juga jihad. Jihad saja tidak bisa menyamai amal-amal yang sangat luar biasa ini. Maka jangan sampai kita siakan, jangan sampai kita lewatkan. Sampai Nabi kemudian melanjutkan, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Kecuali ketika ada seseorang yang keluar, ya dia itu keluar dari rumahnya untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya, binafsihi wa malihi. Berarti kalau bisa kita kiaskan itu seperti orang yang sedang berangkat ibadah haji, ya, dengan jiwanya, dengan ilmunya, dengan fisiknya, dengan tenaganya, sampai dengan seluruh harta bendanya. Thumma lam yarji' min dzalika bisyai. Dan hartanya lalu tidak kembali sedikit pun. Jadi jiwa dan hartanya tadi sudah dialirkan semuanya untuk beribadah ini, tapi kemudian tidak kembali sedikit pun. Ya, ternyata tidak kembali dalam keadaan selamat, ya, menjadi syahid. Ternyata Masya Allah disetarakan dengan orang-orang yang jihad, ya, yang sampai syahid, orang-orang yang melakukan amal-amal solih, yang melakukan amal kebaikan terbaik di hari-hari ini. Maka yuk sungguh-sungguh sahabat filah, di bulan Dzulhijjah ini kita masih diberikan, ya Masya Allah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Kita amalkan amal-amal terbaik di bulan Dzulhijjah ini. Apa saja di antaranya? Di antaranya kita memperbanyak, ya, kita memperbanyak membaca tahmid, tahlil, ya, dan juga kita perbanyak juga untuk membaca tahmid. Kita perbanyak sedekah, kita lakukan puasa-puasa, ya, mulai dari 1 kemarin sampai dengan 9 Dzulhijjah. Kalau 1 sampai 8 hukumnya sunnah biasa. Tapi kalau di 9 nanti, ya, puasa Arafah, itu masuknya hukumnya sunnah muakkadah yang sangat luar biasa. Kita juga bisa untuk apa? Perbanyak untuk membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Baik, sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, dari mana saja nih yang sudah hadir yang sangat luar biasa ini, ya, Masya Allah. Ini ada Bunda Siti Zulaikha, ada Mas Fajar, ya, Masya Allah. Ada Bu Dwi Hartini, ya, Masya Allah. Allah ya karim, Masya Allah. Baik, sahabat surga yang sayang Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang pada malam hari ini baru bergabung gitu, ya. Izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Sofi Al Khairuddai, salah satu wakil resmi dari Dinar Khairul Razikin, dan juga bagian dari agen keajaiban Baitullah dari Mihrab Qalbi, dari Magnet Rezeki, dan juga trainer dari Magnet Rezeki. Dan juga Alhamdulillah Allah berikan amanah untuk membersamai sahabat-sahabat villa semuanya, spesialnya adalah di malam hari ini. Tapi fokus malam hari ini bukan tentang saya, tapi tentang bagaimana kita menggetarkan hati kita, lebih memaknai, lebih mendalam, bukan sekedar rukunnya, tapi kita bisa memahami lebih mendalam terkait dengan keutamaan, terkait dengan, ya, makna filosofi dari rangkaian ibadah-ibadah yang sangat kita rindukan. Salah satunya adalah haji ke Baitullah. Salah satunya adalah umroh, ya, berangkat umroh ke Baitullah. Tapi sebelumnya, sungguh-sungguh, yuk kita siapkan jiwa kita untuk mengosongkan gelas kita, siap belajar dan siap untuk diajar. Karena yang namanya ilmu itu seperti air, sahabat Bella. Ilmu itu seperti air yang mengalir dari atas turun ke bawah. Dan ilmu itu, ya, senantiasa bersih, senantiasa suci. Karena ilmu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini tidak akan masuk ke dalam hati yang tidak bersih. Ilmu tidak akan mengalir ke hati yang sudah meninggi. Karena sifatnya air itu mengalir ke bawah, dari atas turun ke bawah. Kalau kita ingin ilmu ini menghujam diri kita, kalau kita ingin ilmu ini maksimal, ya, untuk bisa menghadirkan petunjuk dalam hati kita, menggetarkan hati kita, tiada yang lain. Selain apa? Kita tawadukkan sejenak hati kita. Oke, sudah siap sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sejenak agar Allah lapangkan hati kita, mudahkan pemahaman kita, lembutkan, ya Masya Allah, segala hal yang belum baik yang ada pada diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan thakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kami serahkan seluruh persoalan hidup kami ini hanya kepadamu, ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik penolong kami,
Engkaulah sebaik-baik pelindung kami ya Rob. Engkaulah satu-satunya tempat kami ini untuk mengadu. Engkaulah satu-satunya tempat kami ini untuk memohon pertolongan ya Rob. Maka tolonglah hamba-hambamu ini ya Rob, yang hadir di kelas malam hari ini ya Rob. Sungguh kami sangat rindu dengan rumahmu ya Rob. Kami sangat rindu untuk bisa merasakan kembali sungguh-sungguh bukan sekedar menghadap kiblat, tapi kami bisa melihat kiblat kembali ya Rob. Kami bisa melihat Ka'bah, kami bisa menginjakkan kaki kami di tempat-tempat di mana Engkau turunkan firman-firman-Mu ya Rob. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Kami penuhi panggilan-Mu ya Rob. Dalam setiap hari kami penuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan 5 waktu ya Rob. Dalam setiap hari kami penuhi panggilan-Mu untuk terus bersyukur kepadamu ya Rob. Maka panggillah kami pula untuk bersimpuh, bisa bersujud ke Masjidil Haram ya Rob. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tolonglah kami untuk terus bisa dekat kepadamu ya Rob. Termasuk pula bukan sekedar dekat hati kami, tapi dekat pula fisik kami dengan tempat-tempat yang kau muliakan, tempat-tempat yang kau lipat gandakan segala amal kebaikan di sana ya Rob. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika ya Allah. Jadikanlah kami ini termasuk hamba-hambamu yang ahli syukur, mudah melihat segala sesuatu dengan kacamata kasih, melihat sesuatu dengan bil hikmah ya Rob. Wa husni ibadatik, dan pantaskanlah diri kami ini untuk terus memperbaiki amal-amal ibadah kami ya Rob. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah. Terimalah segala amal-amal ibadah kami, dan sungguhnya Engkau maha mendengar, dan sungguhnya Engkau itu maha penyayang ya Rob. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami semua yang hadir di sini pada malam hari ini ya Rob. Ilmu yang menghantarkan kami untuk lebih dekat, untuk meraih, menggapai ridho-Mu ya Rob. Wah rizqan thayyiban, hadirkanlah kepada kami rizki-Mu. Rizki yang bukan sekadar luas, tapi rizki yang menjadikan kendaraan kami untuk semakin selamat ya Rob, kembali menghadap kepadamu di surga terbaik ya Rob. Wa amalan mutaqabbalan, dan jadikanlah pahala kami hadir di majelis ilmu ini, pahalanya mengalir untuk kedua orang tua kami, untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami ya Rob, dan juga menjadi salah satu amal soleh yang kau terima, yang menjadikan pemberat amal soleh kami nanti saat di hari persidangan, saat di hari penimbangan ya Rob, yang menyelamatkan kami untuk membuka pintu-pintu surgamu ya Rob. Amin amin ya Rabbal alamin. Insyaallah. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat fillah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin kami cek terlebih dahulu apakah suara saya sudah bisa terdengar dengan baik. Karena tadi ada yang chat bahwa suaranya masih belum maksimal begitu ya. Mohon izin untuk di respon. Saya minta feedbacknya terlebih dahulu dari teman-teman semuanya. Dan mohon izinnya mungkin ada sekilas ada backsound dari malaikat-malaikat kami ya, anak-anak kami yang luar biasa ya, di jam malam itu luar biasa, hanya terpartisi oleh pintu kamar saja, jadi mohon izin ya. Jadi tidak apa-apa, ini hanya suara-suara malaikat yang tentunya malah justru akan semakin menambah kita semakin khusyuk ya pada malam hari ini. Izin ya, Masya Allah. Baik, ada yang kasih feedback ya. Alhamdulillah, sudah bagus ya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan materi kita pada malam hari ini ya, sahabat-sahabat lillah.
Ya, sebagaimana mukadimah ini, ya Masya Allah. Sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sih kok kita itu penting membahas terkait dengan pemaknaan wukuf di Arafah ini? Jadi gini, sahabat-sahabat filah. Di antara rahasia terbesar dalam ibadah haji itu, Allah menghadirkan satu momentum yang sangat luar biasa, yakni wukuf di Arafah. Ini biasanya di tanggal 9, ya Masya Allah, Dzulhijjah. Ya, Masya Allah. Inilah puncak keajaiban sejatinya. Di dalam Magnet Rezeki pun ini masuk di audio Magnet Rezeki terkait dengan jurus puncak keajaiban. Karena sesungguhnya hari raya umat Islam itu, hari raya akbarnya itu adalah di saat itu. Di saat para jemaah haji sedang wukuf di Arafah, ya Masya Allah. Itu hari raya yang sangat luar biasa. Di mana bukan sekedar seperti hadis Nabi SAW, Allah yang turun langsung di sepertiga malam. Barang siapa yang minta ampun, Allah akan ampuni. Barang siapa yang Masya Allah punya hajat, Allah akan kabulkan. Tapi di Arafah itu lebih daripada itu. Ya. Bukan hanya Allahnya langsung yang turun, tapi juga dibersamai oleh para malaikat-malaikat yang juga mengaminkan kita semuanya. Maka ini istimewa yang sangat luar biasa. Hanya saja, mungkin di Indonesia itu ada tradisi yang berbeda. Di kita kalau hari raya itu yang paling rame, ya Masya Allah, paling berkesan, sampai banyak yang mudik, itu yang Idul Fitri atau Idul Adha kira-kira teman-teman. Jadi ketika di kolom chat di Indonesia, di tanah air kita ini, rata-rata hari raya itu yang paling rame itu yang Idul Adha atau yang Idul Fitri kira-kira. Ya. Dan padahal kita secara makna sudah memahami bahwa yang Idul Fitri itu kan ya hari raya untuk kita ya Masya Allah eh, saling memaafkan. Terus kemudian hari raya Idul Adha itu kan kadang kita memaknai dengan hari raya besar gitu ya. Artinya lebih besar sejatinya daripada Idul Fitri itu sendiri. Tapi kita kebanyakan di Indonesia, di tanah air itu ya ada adat yang rame itu justru di Idul Fitri, tapi tidak dengan di tanah haram, tidak dengan ya di Arab sana. Jadi yang lebih masyhur, lebih meriah itu adalah justru di Idul Adha, ya. Dan bukan sekedar orang-orang yang kumpul di Arafah, yang wukuf ini bukan sekedar berdiri di padang yang luas saja, bukan. Tapi ada sesi di mana latihan besar untuk sejenak, ya, untuk kita berkholwat, untuk sejenak kita uzlah, menghentikan hati kita yang mungkin masih ya beberapa episode sebelumnya, fase sebelumnya masih dikendarai oleh nafsu, masih ada yang namanya kemelekatan, masih ketergantungan dengan dunia, masih ya dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang luas sekali. Tapi ketika sedang wukuf di Arafah, kita lepaskan itu semuanya. Kita beruzlah, kita berkhalwat, kita lepaskan, memperbaiki hablum minallah kita dengan penuh sungguh-sungguh. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang ada di sini? Ya, Masya Allah. Di dunia ini hampir semua manusia itu sedang berlari, sahabat-sahabat fillah. Kita sedang berlari, effort luar biasa. Kita workaholic untuk mengejar apa-apa yang sedang kita inginkan. Dan semakin kita mengejar keinginan kita, hajat-hajat kita, yang ada ketika kita mendapatkannya, kebanyakan dari kita akan memaknai, ternyata bukan ini yang saya cari selama ini. Yang ada bukan kebahagiaan sesungguhnya. Itu ternyata hanya terminal dari kebahagiaan yang berikutnya kita harus melaju lagi menuju satu titik keinginan yang lain yang seakan-akan oh ternyata hanya hampa saja. Tidak ada value saat meraihnya. Tidak ada kebahagiaan yang abadi dalam menggapainya. Maka inilah pentingnya kita bahas ini nanti wukuf di Arafah terkait dengan bagaimana kita yang saat ini di sini untuk memaknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelumnya izin kita sedikit review ya apa yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama kemarin hingga saat ini sudah ada di pertemuan yang ketiga. Kemarin kita belajar lebih mendalam mengapa kita harus berangkat ke Baitullah. Apa sih makna ihram ya secara meaningfulnya? Dan ihram itu ternyata bukan sekedar mengganti pakaian saja dengan dua lembar kain saja, tapi sungguh-sungguh melepas segala ketidakbaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lepaskan segala hal-hal yang tidak baik mulai dari lisan kita, prasangka kita, akhlak kita, termasuk ibadah-ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin di pertemuan yang kedua, kita membahas tentang 3 langkah ajaib menuju Baitullah.
Maka tibalah malam hari ini kita bahas terkait dengan wukuf di Arafah. Sudah siap teman-teman semuanya? Nah, baik. Kita lanjut ya. Nah, kalau tadi sahabat-sahabat filah di dalam kita membahas hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tadi menjelaskan bahwa ketika kita menjalankan rangkaian amal-amal solih di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah. Menghadirkan apa tadi? Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada makom yang sangat istimewa. Karena betapa banyak kita itu melakukan amal ibadah. Itu ya ada di makom diterima, ada juga yang di makom dicintai. Tapi kebanyakan hanya di fase fokus kita diterima saja. Padahal berbeda teman-teman. Diterima dengan dicintai, itu derajatnya sangat berbeda. Tidak semua amal ya, yang kita lakukan itu yang kemudian diterima itu langsung otomatis mencapai makom sampai dicintai oleh Allah. Akan tetapi peluang untuk sampai dicintai oleh Allah di hari-hari ini, di awal bulan Dzulhijjah ini sangat luar biasa. Ya, peluangnya untuk bisa kita menggapainya. Yuk kita bahas dulu, apa sih bedanya yang amal diterima dengan amal yang menghadirkan cintanya Allah? Kalau amal yang diterima itu sudah luar biasa, teman-teman. Apa itu? Menggugurkan kewajiban kita. Kita mendapatkan pahala, mendatangkan keberkahan. Bagus nggak kira-kira? Bagus banget. Tapi kalau ternyata sudah sampai di level dicintai oleh Allah, efeknya akan jauh luar biasa. Dampaknya akan signifikan ke dalam diri kita. Di antaranya apa? Hajat-hajat kita, doa-doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Hati ya itu istiqomah untuk terus merasakan khusyuk beribadah, rasa ingin terus berbuat baik, rasa candu kebaikan itu. Ya, selain juga dosa-dosa digugurkan, ya keberkahan juga didapati seperti orang yang diterima. Tapi ada tambahan lagi. Apa itu? Kita akan diistiqomahkan oleh Allah untuk mudah ya menjalankan kebaikan. Mau melakukan ibadah itu ringan saja rasanya. Sampai-sampai ya dalam hadis qudsi disebutkan Allah berfirman, hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintai. Jadi amalan-amalan sunnah kita itu sebagai tangga untuk meraih cintanya Allah. Akan tetapi ada amalan-amalan sunnah yang signifikan, yang spesifik, yang Allah sebutkan tadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari tadi, yang mudah untuk menghadirkan cintanya Allah secara lebih lagi, lebih dicintai oleh Allah. Yang mana? Yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini. Dan ketika Allah sudah mencintai kita, salah satu tandanya adalah apa? Lisan kita semakin terjaga. Nah, bagi yang belajar ilmu rezeki kan disiplin kata. Karena apa? Karena tidak ada cara paling mudah untuk mengubah nasib dan mengundang keajaiban. Mendapatkan aminnya para malaikat. Ya, fa'innal malaikata yu'aminuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa-apa yang kita ucapkan. Ya, Masya Allah. Maka orang yang sedang ikhram pun, orang yang sedang haji pun, senantiasa menjaga ini, menjaga lisannya sangat luar biasa. Jadi Allah akan mencintai seorang hamba. Cirinya apa salah satu yang dicintai oleh Allah? Terjaga lisannya. Langkahnya pun semakin ya, menghadirkan taufik. Jadi kalau ada opsi A, opsi B, hati itu akan condong terus ya menuju pertolongan Allah, ditunjukkan kepada hal-hal yang baik-baik oleh Allah, yang diridhai oleh Allah. Dan tadi ya, hajat-hajat kita dikabulkan. Pertanyaannya, siapa ini yang ingin seperti ini? Yuk ketikkan di kolom chatnya. Ya, ketikkan saya. Siapa yang ingin di fase ini? Maka tidak ada cara yang lain. Selain apa? Yuk, kita manfaatkan waktu terbaik hari-hari ini. Ini kan sudah 4 Dzulhijjah. Masih ada 5 Dzulhijjah. Masih ada 6 ya, Dzulhijjah. Masih ada 7 Dzulhijjah. Masih ada nanti 8 Dzulhijjah dengan tarwiyah kita. Masih ada nanti ya, Arafah puncaknya yang sangat luar biasa nanti. Syukur-syukur ditambah nanti ya dengan kita menjalankan sunnah muakkadah yakni dengan berkurban. Ya, Masya Allah. Nah, kerennya luar biasa nih ya sahabat-sahabat filah semuanya nih. Semakin malam ternyata yang hadir semakin banyak nih ya luar biasa nih ya, Masya Allah. Nah, sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Apa nih makna wukuf gitu ya? Kalau wukuf itu kan kita selama ini sering ya mendengar kata wakaf gitu ya, tanda wakaf gitu ya. Wukuf ini maknanya adalah berhenti. Secara bahasa memang ya wukuf itu berhenti ya
diam, menetap gitu ya. Maka wukuf di Arafah ini bagi para jemaah haji sedang berhenti, menetap, berdiam diri di Arafah sembari bermuhasabah gitu ya, Masya Allah. Dan ini hakikatnya sangat dalam sekali teman-teman. Karena hidup manusia itu seringkali kita terlalu sibuk bergerak. Kita terlalu ikhtiar A, ikhtiar B, ikhtiar C, begitu kan? Terus kita kemerongsong, yang kita akhirnya memasang jadi laburan. Ketika kita dihadirkan berbagai persoalan, hakikatnya kan Allah sudah hadirkan solusi. Lalu kenapa kok solusi itu nggak tampak gitu kan? Katanya, fa inna ma'al usri yusra. Bersama persoalan ada kemudahan. Lalu persoalannya sudah ada, lalu mana kemudahannya? Bukannya nggak ada, karena kita terlalu sibuk bergerak, sehingga kita nggak mudah untuk melihat berbagai kemudahan solusi yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Sehingga dengan kita ya wukuf ini, wukuf sejenak, beruzlah, berkholwat, ya, memperbaiki hablum minallah kita. Ini adalah bagian dari kita disosiasi yang sempurna. Jadi ada yang namanya asosiasi, ada yang namanya disosiasi. Saya ulang teman-teman. Ada yang namanya asosiasi, ada yang namanya disosiasi. Apa ini asosiasi? Kalau kita punya persoalan, kita terlalu ya masuk ke dalam persoalan itu. Kita terlalu kemerongsong, hektik, panik, ya, menjelunipisi persoalan itu. Maka ujung-ujungnya apa? Kita overthinking. Padahal belum terjadi. Kita sudah merasakan ya energi gugur dalam diri kita. Tapi ketika kita benar-benar nih wukuf, ya Masya Allah, inilah yang kita jadikan salah satu langkah kita masuk ke dalam gua keajaiban. Kita masuk ke dalam pintu-pintu hadirnya rezeki solusi yang akan Allah datangkan. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim itu pernah berwasiat, hati itu tidak akan tenang sampai ia kembali kepada Allah. Jadi makna wukuf ini untuk menjadikan hati kita ini semakin kembali kepada sang pemiliknya. Jadi hati tidak akan tenang sampai ia kembali kepada Allah. Sebagaimana dimetaforkan oleh beliau, sebagaimana seorang musafir, dan sebagaimana seorang perantau tidak akan tenang sampai ia pulang ke kampung halamannya. Jadi ketika kita sedang Arafah ini, ya Masya Allah, kita letakkan sepenuh hati kita untuk mendekat kepada sebaik-baik tempat kembali kita. Dan Arafah itu, sahabat surga prinsip Allah Subhanahu wa taala, adalah momentum untuk kita kembali pulang, memperbaiki hubungan kita dengan sang pemilik kita. Ya Masya Allah. Sampai Allah di Arafah itu kan kumpulkan mungkin secara fisiknya, realistisnya, kita melihatnya itu kan Masya Allah, jutaan manusia yang luar biasa gitu ya Masya Allah. Berhenti dari semuanya itu diingatkan oleh Allah. Berhenti dari apa? Dari merasa mampu semuanya tanpa Allah. Semuanya itu dihentikan. Mereka yang awalnya ya dengan kesehariannya, dengan hiruk pikuk persoalannya, dengan pekerjaannya, mungkin mengandalkan skillnya, mengandalkan ikhtiarnya, mengandalkan jabatannya, mengandalkan koleganya, mengandalkan relasinya, mengandalkan ya otak dan pikirannya yang cerdas yang luar biasa. Tapi ketika di Arafah semuanya itu ya diangkat oleh Allah, disamakan semuanya, disejajarkan semuanya. Kita semuanya adalah hamba al-fakir, hamba yang nggak punya apa-apa, yang bagi laki-laki hanya mengenakan dua helai kain saja. Tidak ada lagi yang lain, bahkan kita kemarin maknai lebih mendalam lagi, dua kain inilah simbol kita untuk ingat untuk kembali kepada Allah. Inilah simbol untuk ingat kembali kepada saat Allah panggil kita. Ingat untuk kematian. Ingat bahwa di padang Arafah dikumpulkan banyak orang ini untuk semakin apa? Kita semakin mengingat bermuhasabah. Laksanainlah nanti padang mahsyar itu ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Maka segala hal energi kebaikan itu akan mengalir mendekat kepada kita. Dan pemantiknya, kunci awal utamanya adalah dimulai dari mana? Kita berhenti sejenak. Kebanyakan orang menyesal dalam menyikapi segala tindakannya, dalam decision makingnya, kan keputusan dalam mengambil sikapnya ketika menyelesaikan sebuah persoalan. Itu karena tidak diiringi dengan wukuf terlebih dahulu, tidak diiringi dengan mengambil jeda sejenak dan mengecek kira-kira kalau saya nanti melakukan ini, Allah ridho nggak ya? Nah, ini pemangaan yang mendalam.
Oke, sudah mulai bisa diambil dari insight-nya teman-teman. Ini sangat relate sekali dengan jurus-jurus yang ada di Mahdi Rezeki. Ya, Masya Allah. Dan Arafah itu, Masya Allah, sebagaimana dari ya bahasanya. Arafah ini berasal dari kata Arafah ya, Masya Allah. Arafah ya'rifu, terkait dengan mengenal. Sejatinya seakan-akan kenapa sih kok kita harus berhenti sejenak, kemudian di Arafah, untuk semakin kita itu mengenal kembali diri kita. Siapa sih hakikatnya diri kita itu? Siapa sih sejatinya Rob kita? Dan untuk apa sih Allah itu hidupkan kita? Ada visi apa? Ada misi apa? Sehingga Allah itu tugaskan kita untuk hidup di dunia ini. Mungkin di Arafah inilah tempat kita untuk merenungi ini semuanya. Semakin kita mengenali Tuhan kita, mengenali jati diri kita, maka hidup ini akan terasa sangat ringan sekali teman-teman. Karena bagi orang-orang yang sudah benar-benar mengenali hakikat ini semuanya, aku yakin tidak ada sedikit pun mereka merasa ada yang namanya persoalan, ada yang namanya kehilangan, semuanya itu tidak ada teman-teman. Kenapa? Kalau kita menganggap persoalan, tapi ketika kita menyadari bahwa dari mana datangnya persoalan ini, oleh sebab apa persoalan ini, untuk apa persoalan ini ternyata dihadirkan oleh Rabb kita kepada kita, justru kita akan semakin bersyukur kepada Allah. Ini kan tanda bahwa Allah itu ternyata perhatian dengan kita. Saya ingin nanya nih teman-teman, seandainya kita dulu, ya Masya Allah, masih satu atap dengan orang yang ya kita cintai, ya ini orang tua kita. Ketika kita berbuat kurang tepat gitu ya, berbuat salah gitu. Kira-kira, kalau orang tua kita itu sayang banget dengan kita, kira-kira orang tua kita akan nasihatin kita atau mendiamkan kita? Coba ketikkan di kolom chatnya. Kalau kita pernah berbuat tidak baik atau berbuat tidak tepat begitu ya, kemudian karena kita masih tinggal satu atap dengan orang tua kita, apa sikapnya orang tua kita kalau orang tua kita itu sangat sayang dengan kita? Kira-kira kita didiamkan atau kita dinasihati? Coba ketikkan di kolom chat. Oke, kita tunggu nih, sahabat-sahabat fillah. Yes, ini Bunda Ari Poniati yang Masya Allah dinasihati. Betul sekali. Nah, mungkin bagi kita saat itu, saat dipanggil gitu ya, dipanggil orang tua, ini musibah. Saat dipanggil orang tua, ini persoalan gitu kan. Gak mengenakan begitu kan. Maka hakikatnya bagi hamba-hamba yang menyadari ini Masya Allah, dia akan melihat sisi positifnya apa? Artinya Allah masih peduli dengan kita. Ketika orang tua saja nasihatin kita, artinya orang tua kita sayang dengan kita. Maka pun sama ketika Allah hadirkan persoalan kepada kita, artinya Allah itu benar-benar sangat cinta dengan kita. Karena persoalan itu tanda cinta Allah kepada kita. Sampai-sampai Nabi tegaskan, ya, jika Allah itu mencintai, ya Masya Allah, seorang hamba, Allah akan berikan ujian kepadanya. Maka ketika diuji bagi hamba-hamba yang beriman, Masya Allah, ini sungguh tanda cinta. Semakin dia lebih cinta lagi kepada Allah. Kenapa? Diisi lain, beliau, ya, orang-orang yang ada di hadir di posisi ini semakin mengenali Rabb-nya, semakin mengenali siapa yang mendatangkan persoalan ini. Dia akan semakin sadar bahwa ini adalah bagian dari caranya Allah untuk menyelamatkan kita agar kita tidak tergelincir ke dalam kobaran api neraka. Inilah caranya Allah agar menggugurkan dosa-dosa kita. Maka ketika dihadirkan persoalan, itu bukan lagi musibah, itu nikmat. Masya Allah. Dan semakin lapang teman-teman. Ya. Dan nggak ada lagi yang namanya kehilangan. Kenapa? Kalau ada sesuatu, ya mungkin kita merasa itu milik kita, kemudian ada yang mengambilnya. Itu tidak akan lagi ada perasaan yang namanya kehilangan. Kenapa? Karena ketika kita sudah mengenali ini, sudah arafah ini, yang lebih dalam ini, kita akan lebih menyadari bahwa ternyata semuanya adalah titipan. Dan ketika Allah yang berkehendak, Allah yang mendesain semuanya itu kan tidak akan terjadi kecuali seizin Allah. Tapi kenapa kok Allah izinkan itu diambil? Maka kita sadar bahwa yang mengambilnya hakikatnya bukanlah makhluk-makhluknya, tapi sang pemiliknya. Maka ini bukan ya terkait dengan hilang atau tidak. Hidup akan penuh dengan kelapangan. Tapi sebelumnya apa? Ada wukuf dulu, ada jeda dulu untuk memahami hikmah ini. Nah, semalam sahabat-sahabat Villa, saya mengisi di satu training ya di Purna Bakti ASN ya, Poltek Pariwisata Bandung. Tapi lokasi kita pelatihannya ada di Sekar Kendaton, di Kota Gede, di Yogyakarta. Ini para dosen-dosen senior yang mau pensiun gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Salah satu di antaranya adalah ini.
bagaimana kita bisa merespon atas segala kejadian itu untuk senantiasa merespon dengan positif. Oke lah, ya, yang kita sampaikan itu bagi beliau mengubah mindset. Tapi dalam prakteknya bagaimana? Ya ini salah satunya tuh. Kita wukuf dulu, ya. Kita wakaf dulu. Mereka sampai bagi sahabat-sahabat wilayah yang ikut THMR ya. Di sini ada nggak teman-teman yang alumni para THMR? Ya, ada nggak nih kira-kira yang hadir nih? Kan sahabat-sahabat villa kemarin, ya Masya Allah, kalau masih ingat ya tentu, guru kita mengajari kita, Ustaz Nasrullah menyampaikan, seandainya jiwa kita, diri kita itu belum memancarkan energi yang positif, ya, kok ada persoalan, masuk gua keajaiban dulu, ya, masuk gua keajaiban dulu, boleh masuk kamar dulu, ambil sajadah, ya, kemudian sholat 2 rakaat, boleh dengan ya kita ambil Al-Quran, kita tenangkan diri dulu, jangan interaksi dengan manusia yang lain dulu, ya, ini wukuf dulu, kita ambil jeda dulu, ya, Masya Allah. Karena segala keputusan yang kita pancarkan, yang kita lepaskan seperti ya anak panah itu ya, Masya Allah. Ketika kita lepaskan itu, yang hadir nanti hanyalah penyesalan ketika energi yang saat kita keluarkan tadi tercampur dengan ya energi bubur, energi yang tidak positif. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan ya, sahabat-sahabat filah. Dan mengapa wukuf itu menjadi rukun terpenting dalam haji? Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, haji itu adalah Arafah. Jadi saking pentingnya, haji itu adalah Arafah. Jadi ketika wukuf di Arafah, ini salah satu core-nya, inti juga di dalam kita melakukan rangkaian ya, dalam rukun haji yang sangat luar biasa. Kan ya Masya Allah, kan fase-fase dalam haji itu kan luar biasa kan. Kita ambil mikot dulu untuk ihram dulu, untuk umrah dulu, ya. Kemudian ya setelah selesai dengan tawaf, kemudian sa'i, kemudian ya kita melakukan tahallul dan lain-lain. Barulah nanti di 8 Dzulhijjah kita mulai masuk ya ihram haji, kemudian mulai ya sungguh-sungguh diukur di Arafah, baru nanti dilanjutkan dengan mabit di Musdalifah, ya kemudian lempar jumrah Aqabah dan seterusnya begitu kan. Tapi mengapa Arafah ini menjadi sesuatu yang sangat penting kan? Karena inti ibadah itu hakikatnya bukan sekedar gerakan fisik, gerakan tubuh saja, tapi yang benar-benar kita kembali membersihkan, mengasah kembali hati kita. Orang itu bisa tawaf teman-teman, itu dengan fisik ya, tanpa hati bisa. Sa'i tanpa hati itu bisa. Tetapi ketika di Arafah Allah paksa, Allah sungguh-sungguh paksa kita untuk ya, merenungi tentang diri kita. Ya, Masya Allah. Tak ada lagi yang bisa kita andalkan selain kita kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kembali kepada Allah, tempat kita, sebaik-baik kita untuk beribadah, tempat untuk kita mohon ya, kepada Allah. Insya Allah. Sampai Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, tidak ada hari ketika Allah itu lebih banyak membebaskan hamba dari neraka selain hari Arafah. Nah, inilah teman-teman nanti kenapa kalau kita penting sekali nanti perdalam lagi dengan guru kita Ustaz Nasrullah di menggetarkan ya Arafah, menggetarkan jiwa, karena kita nanti di sana kita akan zikir bareng-bareng, berdoa bareng-bareng berjamaah dengan ribuan sahabat-sahabat wilayah kita yang lainnya, meskipun mungkin sebagian besar kita ini ya belum berangkat ke tanah suci, insya Allah kita pun akan semakin digerakkan, dimudahkan, didekatkan, karena segala ikhtiar kita itu tidak ada yang sia-sia teman-teman, pasti semuanya akan semakin ya membuahkan sesuatu yang positif untuk diri kita. Dan wukuf di Arafah tadi sebagaimana sudah kita singgung di mukadimah ya, inilah miniatur kita saat kelak nanti kita ada di padang mahsyar, di mana ketika lautan manusia ya putih-putih semuanya, masya Allah luar biasa ya, berpakaian sederhana hanya dengan 2 lembar, semuanya berdiri merenung, bermuhasabah, berdoa ya, menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala, membersihkan perisai-perisai rezeki ya, masya Allah. Dan ketika ada di posisi sana, tak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali apa? Amal dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sahabat-sahabat filah kita, ya keluarga kita, kerabat kita yang dipanggil oleh Allah dalam kondisi sedang beribadah.
dalam kondisi perjalanan nanti setelah dari wukuf di Arafah, nanti mulai perjalanan mau lempar jumroh, perjalanan nanti mau mabit ke Mina, di prosesi yang sangat luar biasa itulah berdesak-desakan banyak orang yang sangat luar biasa, ada yang rebutan bis dan lain sebagainya. Tapi satu titik, ya Masya Allah, inilah rangkaian nanti di padang mahsyar. Taubahnya, ya Masya Allah, digambarkan seperti lautan manusia. Semuanya berdesak-desakan, ingin bersegera mendapatkan rahmat Allah, ada yang ingin bersegera mencari syafaat dari para nabi-nabi, gitu kan. Dalam beberapa kitab sudah kan disebutkan. Nanti rangkaian banyak sekali hamba-hamba yang dibangkitkan dari alam kubur nanti di padang mahsyar itu berlomba-lomba mencari syafaat, mencari ya Nabi Adam alaihissalam. Mereka minta agar mendapatkan syafaat dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam alaihissalam beliau berkata, sungguh saya pun masih memikirkan diri saya sendiri saja, masih ya Masya Allah luar biasa. Bagaimana kami memberikan syafaat? Oleh karena saya memakan buah khuldi, maka dosa-dosanya kalian semuanya ikut menanggungnya. Bagaimana saya bisa memberikan syafaat? Kemudian ya semuanya nanti bergegas menuju nabi-nabi berikutnya. Sampai ada yang ke Nabi Musa, nanti kemudian Nabi Musa juga berkata, sungguh aku pun juga memikirkan terkait dengan nasibku nanti. Karena dulu aku pernah memisahkan antara ada ya orang pemuda Bani Israel yang sedang berkelahi gitu ya. Kemudian beliau ingin memisahkan, sekali pukul ternyata pemuda ini, orangnya ini ternyata meninggal. Maka aku pun juga pernah berbuat salah. Bagaimana saya bisa menjamin dan memberikan syafaat kepada kalian, Masya Allah. Kemudian berlomba-lomba orang berbondong-bondong ke nabi berikutnya, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam pun juga berkata, bagaimana aku memberikan syafaat sementara aku saja masih memikirkan sampai umat-umatku itu menuhankan aku. Lalu bagaimana pertanggungjawabanku di hadapan Allah? Kok aku malah justru ngasih syafaat kepada kalian? Maka nanti berbondong-bondong semuanya sampai kepada baginda Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya beliaulah nanti akan berkenan untuk memberikan syafaat itu. Maka wukuf di adalah bagian dari rangkaian kita memaknai ini yang lebih mendalam lagi. Kita nanti taubahnya akan dibangkitkan kembali dalam keadaan yang masing-masing disesuaikan dengan amal-amal kita saat kita masih hidup di dunia. Nah, hari ini, sahabat-sahabat filah, sahabat surga ini sayang Allah, banyak manusia yang memiliki persoalan, itu ternyata bukan karena kurang skillnya, bukan karena tidak bisa untuk mengatasi, tapi karena jiwanya saja yang terlalu risau. Karena hati itu masih diliputi dengan apa? Masih ada ambisi yang terus menggebu-gebu, masih ada ya overthinking yang berlebihan yang sangat luar biasa, sehingga belum dijalanin saja kita sudah merasakan energi yang tidak baik dalam diri. Masih ada yang ya khawatir dengan masa depan, masih ada yang belum bisa melepaskan ya memori-memori tidak baik di masa lalu. Ibarat fisiknya sudah hadir saat ini di sini, tapi jiwanya ternyata masih nyangkut di masa lalu, masih ke anchor, kena jangkar, jangkar seperti jangkar perahu itu loh teman-teman. Bayangin ya, ada seorang nelayan begitu, dia pingin ya beralih perahunya, tapi ternyata dia tertahan terus. Kenapa? Karena jangkarnya itu masih nyangkut di bawah. Inilah orang-orang yang belum bisa ya menerima keadaan-keadaan masa lalu. Maka ini nanti bagi teman-teman yang ikut di THMR nanti bisa masuk di bimbingan dengan jurus nanti rilis forget forgive dan di materi bahagia tanpa syarat untuk bisa melepaskan ini semua. Dan masih banyak pula orang-orang yang masih risau dengan kehidupannya, ya masih belum bisa berdamai dengan jiwanya. Di antaranya siapa? Mereka-mereka yang haus terkait dengan pengakuan manusia yang lain. Dia berbuat baik hanya karena dilihat oleh orang lain agar dia terlihat dia itu baik. Dia rela melakukan apa saja asal mendapatkan pengakuan, mendapatkan ya posisi yang dipandang oleh orang lain itu dia baik. Ketika itu yang dilakukan, tidak akan pernah menemukan ketenangan di hatinya, tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang hakiki dalam jiwanya. Maka yang terjadi apa? Akhirnya hidupnya itu terasa sesak, dadanya ampek, tidak ringan dalam menjalani kehidupan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Quran surah Toha ayat 124, teman.
Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka sungguh ia akan menjalani kehidupan yang sempit. Sempit apa ini? Ini bukan ya sekadar sempit hartanya, tapi sempit dadanya. Maka dari kita memaknai wukuf di Arafah ini, ya coba kita flashback mendalam lagi. Bagaimana seorang Sayyidah Maryam yang difitnah, yang dihujani berbagai tuduhan bertubi-tubi gitu ya. Itu bisa bangkit dari persoalannya bahkan dihadirkan keajaiban yang luar biasa. Di antaranya adalah beliau wakaf dulu, beliau berhenti sejenak, masuk ke dalam mihrab. Ya, di antaranya bukan hanya mihrab yang ada di rumahnya Nabi Zakaria alaihissalam, tapi beliau juga di pasca melahirkan itu, beliau juga masuk ke dalam gua. Beliau juga tidak langsung merespon segala sesuatu atas cercahan orang lain. Beliau memilih diam. Sampai akhirnya Allah tunjukkan keajaiban. Bayinya sendiri yang akhirnya menjelaskan kebenaran itu. Hadirkan keajaiban. Maka bukan tentang siapa yang mampu atau tidak mampu, tapi yang hatinya itu tenang, yang jiwanya lapang, bisa memberikan jeda sesaat, kemudian mulai memahami, mengambil hikmah, ada sisi-sisi baik, sisi positif, di saat kita sedang wukuf tadi, di saat kita sedang beruzlah, di saat kita ya sedang melepaskan hiruk pikuk dunia, di saat kita sedang disosiasi tadi, maka disitulah Allah akan hadirkan keajaiban bertubi-tubi untuk kita semuanya setelahnya. Maka sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat saya Allah, hakikat dari wukuf dalam kehidupan sehari-harinya apa? Meski kita saat ini belum berada di Arafah ya, secara fisik kita, secara zahir kita, tapi setiap kita sejatinya membutuhkan wukuf ini. Berhenti dari hiruk pikuk dunia untuk memperbaiki hablum minallah kita. Ya. Jadi termasuk di mana wukufnya kita dalam keseharian kita untuk berhenti dari hiruk pikuk dunia, memberi jeda sejenak. Di mana? Di 5 waktu kita, teman. Ya, di mana? Di 5 waktu kita. Di saat kita bekerja, ya, ketemu klien, ketemu customer, kita menyelesaikan berbagai persoalan, Allah beri jeda sejenak. Di mana? Ada komandan azan, kemudian kita ambil wudhu, ya, kemudian kita gelar sajadah. Disinilah kita beri jeda sejenak. Kita lepas dari hiruk pikuk persoalan kita lihat dengan helikopter view. Oh iya, ternyata di sini solusinya. Kemudian kita kembali lagi ya, dalam dunia nyata kita kembali. Lalu kemudian diberi jeda lagi ya di sholat berikutnya. Terus menerus Allah cas lagi. Allah cas lagi. Nah selama ini bagaimana dengan kita? Kita terlalu fokus untuk mengejar. Kita fokus pengen segera selesai. Pengen semuanya ya Masya Allah cepat tuntas begitu kan. Padahal kita itu terkadang hanya butuh perlu untuk berhenti sejenak. Ya. Kemudian kita merenung lebih mendalam ya. Apakah yang kita lakukan saat ini benar-benar masih Allah yang menjadi tujuan hidup kita? Apakah ridhonya Allah atau sekedar ego kita? Atau sekedar, ya Masya Allah, nafsu kita? Karena hakikatnya, sahabat filah, sahabat surga ini saya Allah. Orang yang kehilangan Allah, dia akan terus ya merasa kurang. Meski berbagai limpahan kenikmatan itu sudah ada di tangannya. Tetapi orang yang menemukan Allah, yang arafah tadi, yang arif, ya, yang mengetahui, yang dia bisa bijak memahami itu. Orang yang menemukan Allah ini akan tetap tenang. Meski ya, yang dilihat oleh orang lain, dunianya belum sempurna. Tapi dia lapang karena segala sesuatunya tadi ternyata adalah kebaikan. Allah tidak mungkin menzalimi kita. Innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Sungguhnya Allah itu tidak mungkin menzalimi hambanya sedikit pun. Ya, Masya Allah. Nah, dari sini sahabat-sahabat filah, kami beri sesi diskusi tanya jawab. Silahkan ketikkan di kolom chatnya dulu, ya, atau raise hand. Nanti akan kami persilahkan. Jika yang ingin nanti videonya dinyalakan, langsung ya dinyalakan mikrofonnya nanti, maka raise hand dulu. Ya, silahkan kita akan diskusi tanya jawab, gitu ya. Tapi sebelumnya izin sambil menunggu teman-teman ketikkan di kolom chat dan juga raise hand, ya. Saya ingin nanya nih teman-teman, ada nggak yang benar-benar punya hajat ingin segera naik haji? Ada nggak kira-kira? Ya, ini ada strategi yang ingin saya sampaikan agar kita ya ada leverage ya, ada percepatan yang sangat luar biasa untuk naik haji ini dengan semakin ringan.
Ya, ini kita sharing sejenak ya teman-teman sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang diketikkan di kolom chat. Nah, perhatikan nih teman-teman di tabel ini yang kami siapkan ini. Ini perkembangan ONH, ongkos naik haji. Dan yang kita, ya Masya Allah, kita sandingkan versus dengan dinar. Perhatikan di tahun 2000 contohnya. Biaya haji itu adalah 18.777 sekian. Nah, harga dinar saat itu, satu dinar itu 305.500. Kalau di tahun 2000 mau berangkat haji, itu ya untuk satu orang itu dibutuhkan 61 dinar. Berapa dinar teman-teman? 61. Bayangin, kalau 61 itu kita simpan dalam wujudnya dinar. 18 juta itu wujudnya dinar. Kemudian di tahun 2025, di tahun 2025, ongkos naik haji itu naik kan? 55 juta, sekarang 2026 56 juta sekian begitu kan? Tapi harga dinar perhatikan di 2025 harganya dari 305 tadi ternyata naik menjadi 8.520. Bahkan di tahun 2026 ini sudah tembus di 14 juta. Bisa dibayangin nggak? Kalau yang kita simpan tadi berupa dinar, tabungan percepatan kita untuk naik haji itu dalam berupa emas atau dinar, perhatikan. 61 dinar itu bisa memberangkatkan berapa orang kira-kira? Bisa memberangkatkan berapa orang? Kalau di tahun 2000 itu hanya satu orang. Kalau ternyata yang kita simpan tadi wujudnya dinar, bisa memberangkatkan berapa orang? Ya, kalau di tahun 2026 untuk 56 juta dari 61 dinar itu bisa memberangkatkan kira-kira 9 sampai 10 orang. Ya, luar biasa kan? Maka percepatan ya kalau kita ingin ya bersegera berangkat ke tanah suci, bukan hanya haji, umrah sekalipun, kita coba nih dengan strategi yang cerdas juga, yakni dengan ya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyimpan dinar. Ini salah satu strategi yang sangat luar biasa. Contoh nih teman-teman. Ya tadi kalau kita klasifikasikannya 2010 sampai dengan 2020. Kelihatannya ongkos naik haji itu naik terus. Kenapa? Karena yang kita asumsikan, yang kita lihat hanya melihat dari sisi rupiahnya. Betul, sisi rupiahnya naik. Tapi kalau kita savingnya, nabungnya untuk berangkatnya itu dengan emas gitu ya, dengan dinar, maka yang terjadi apa? Semakin turun biaya berangkat haji itu. Ya, karena kalau tahun 2010 22 dinar nih. Tapi kalau di tahun 2020 cukup 9 dinar sudah cukup untuk ongkos naik haji. Semakin murah, semakin terjangkau. Jadi punya sudut pandang yang berbeda nih. Kalau kita sudah mulai cerdas dalam memilih ini. Oke? Kira-kira mudah diterima nggak teman-teman? Nah, ini contoh nih, ongkos naik haji ya. Kalau rupiahnya ya bertambah tiap tahun, tapi kalau dilihat dari dinarnya, ya ini akan semakin murah, ya semakin terjangkau. Contoh nih teman-teman, ini testimoni teman kita nih. Beliau 2023 itu menabung rutin setiap bulannya. Di Januari, 31 Januari 2023, beliau membeli seperempat dinar. Ini bukannya satu dinar ya, baru ya seperempat saja. Tahun 2023, seperempat dinar itu 1.200.000. Beliau saving. Bulan dua lagi, akhir bulan, ya gajian, beliau saving lagi 1.200.000. Terus selama beliau 12 kali. Ya karena harganya kan ini ya harga update terus kan. Nah, sampai akhirnya beli total ini ketika disimpan selama 12 kali tadi, 12 keping tadi, itu total dia itu beli itu senilai 15.201.000. Kemudian dia keep, dia simpen, ditabung. Dan apa yang terjadi teman-teman ketika si Fulanah ini, si ibu ini buyback tanggal 20 Mei 2026 kemarin, yang awalnya tadi senilai 15.201.000 itu ketika di buyback dijual kembali 20 Mei 2026 12 keping tadi ternyata senilai 38.988.000. Ada selisih berapa nih kenaikannya teman-teman? 23 juta lebih. Kira-kira nih kalau 38.000 sudah bisa berangkat umrah enggak kira-kira? Kalau 15 juta belum bisa nih. Tapi dengan disimpan saja nilainya terus naik, 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 naik. Ini 2023. Ya. Baru kemarin ternyata naik enggak kira-kira teman-teman? Yes. Naiknya luar biasa. Ya, Masya Allah. Oke, apakah suara saya sudah normal ya teman-teman? Mohon izin. Tes 1, 2, 3. Ini ada tadi.
Buria ya. Suaranya terganggu. Sebentar saya cari. Mic saya yang satunya belum ketemu. Saya nggak ingat tadi saya taruh di mana. Oke. Semoga bisa terdengar dengan baik ya teman-teman semuanya. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman boleh ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, pengen bersegera ke tanah suci, mau pakai travel apapun gitu ya, boleh. Dan bagi teman-teman yang ingin ya, eh, di mana nih saya bisa keep untuk dapatkan dinner? Ya, bisa nih teman-teman ya, bisa menghubungi sahabat-sahabat villa kita, para SBMR yang mengundang teman-teman untuk hadir di kelas kita pada malam hari ini. Ya, di sini banyak sekali nih teman-teman SBMR yang luar biasa nih ya. Ada Bu Ari dari Klaten, ada Bu Nila nih ya dari Klaten, ada Bu Siti Zulaikah dari Jaten ya dari Karanganyar ya, dan ada sahabat-sahabat villa lainnya yang sangat luar biasa. Ada Mas Fajar nih ya dari Kediri nih, yang insya Allah nih besok di bulan Juni ikut THMR di Solo nih ya, Mas Fajar bersama dengan Ibu nanti ya dari Hong Kong ya, Masya Allah. Bismillah, ini semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan ya, Masya Allah. Baik, silakan teman-teman. Ini saya tunggu, belum ada nih yang raise hand ini ya, atau yang ingin ketikkan di kolom chatnya, boleh kita diskusikan di bersama-sama. Maka ada ternyata salah satu strategi untuk memudahkan kita, semakin didekatkan kita menuju Baitullah. Dengan cara apa? Dengan langkah-langkah yang ajaib seperti ini. Ya, Insya Allah. Oke. Nah, bagi teman-teman yang kemarin Wapri gitu ya bertanya, kalau di Mana Rezeki ini bagaimana untuk konsep tabungannya? Yes. Untuk tabungannya, kalau untuk umroh ada namanya program Si Umar namanya. Jadi simpanan umroh Mana Rezeki, simpanan awal untuk membuka tabungannya. Nanti ya simpanan awalnya dimulai dari 1 juta, berikutnya bisa ya berapapun. Ya, bisa berapapun. Misalkan 100.000, 50.000, boleh gitu ya. Hanya saja pas di awal, pas membukanya itu 1 juta. Itu bagi yang umroh. Bagi yang haji plus, teman-teman. Kemarin ada yang sampai tim kita, ada yang berangkat 4 tahun, ada yang 8 tahun, gitu ya. Ada yang 6 tahun. Kalau haji plus itu memang standarnya 4 sampai 10 tahun, ya. 4 sampai 10 tahun. Nah, terus berapa nih biayanya untuk biaya haji plus itu, gitu ya. Biaya haji plus itu kan sebenarnya haji reguler, haji biasa, eh, resmi dari pemerintah, hanya saja dari swasta gitu ya, bukan dari negara begitu. Jadi resmi juga begitu. Tapi standarnya adalah 4.750 US dollar untuk porsi haji. Berarti kurang lebih kalau saat ini 70 juta sekian untuk mendapatkan porsinya. Untuk berangkatnya kurang lebih di angka 240 sampai dengan 290 juta untuk haji plusnya. Tapi untuk buka tabungannya ini dimulai dari 2 juta. Bismillah teman-teman. Kita hakul yakin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan, Allah lancarkan. Kalau kita pikir, oh, kalau haji reguler harus 25 tahun, 30 tahun sementara usia kita saat ini sudah berapa gitu kan teman-teman? Yes, kayaknya lebih memungkinkan nih yang 5 tahun lagi berangkat nih, yang 8 tahun lagi berangkat nih, masih sehat. Nah, maka ini bisa jadi opsi yang terbaik untuk kita berangkat ya haji plus ya, Masya Allah. Baik, sahabat villa, sahabat surga nih, saya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini belum ada pertanyaan ya, Masya Allah. Ini ada Bu Eva nih, mau banget pergi umroh dan haji. Amin ya, saya doakan semuanya hadir di sini. Nanti bisa ya disegerakan oleh Allah untuk ya bersimpuh, bersujud, bersua kembali, benar-benar merasakan nikmatnya kita ya di Baitullah. Kita sungguh-sungguh ya, Masya Allah. Ambil mikot, perjalanan ya di bis ya, kita perbanyak kalimat ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Rabb. Aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi sungguh-sungguh panggilanmu ya Rabb. InsyaAllah. Tiada sekutu bagimu ya Rabb. Innal hamda. Sesungguhnya segala puji itu ya Rabb. Wa ni'mata. Laka wal mulk la syarika lak. Segala nikmat dan seluruh kerajaan adalah milikmu ya Rabb. Tiada sekutu bagimu ya Rabb. Maka kita perbanyak ini. Ya.
kalau kita ingin segera dipanggil oleh Allah, mulailah saat ini kita bersegera konten untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah, termasuk panggilan untuk kita beribadah kepadanya. Kita memantaskan diri kepadanya. Insya Allah. Dan sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, yuk kita prioritaskan sungguh-sungguh panggilannya agar Allah pun juga prioritaskan kita untuk bisa bergegas untuk ya kembali kepada Allah, memenuhi panggilan terbaik untuk bisa beribadah menjalankan rangkaian rukun Islam yang ke-5 ini. Baik, kami tunggu sahabat-sahabat filah. Jika belum ada pertanyaan, tidak apa-apa, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Atau mungkin ada yang teman-teman ingin bertanya terkait dengan ini ya. Lanjutan ini teman-teman adalah di tanggal 26 nanti. Untuk kita bersama-sama nanti belajar dengan guru kita, Arafah Menggetarkan Jiwa ya di Selasa 26 Mei 2026. Itu mulai pada zuhur ya sampai dengan jelang maghrib. Karena ini menyesuaikan juga dengan waktu sahabat-sahabat filah kita yang sedang menjalankan ibadah haji di Arafah. Di waktu yang sangat ya mustajab untuk kita nanti berdoa berjamaah ya menggetarkan jiwa kita dengan penuh khusyuk. Bagi yang belum terdaftar, silakan sahabat-sahabat filah bisa menghubungi para SBMR ya yang ada di sekitarnya ataupun yang ada di sini atau yang mengundang acara ini teman-teman nanti bisa terhubung, nanti bisa mendaftarkan diri, nanti bisa bergabung dan dimasukkan ke dalam grup khusus dan diberikan link untuk mengakses materinya nanti secara live gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman atau ingin ada yang menambahi atau ingin menambahkan ya insight yang didapatkan selama 3 pertemuan kemarin ya kita belajar bersama-sama teman-teman. Kami persilakan sebelum kita berdoa bersama-sama. Ya, kalau belum ada kita akan berdoa ya. Oke, kita tunggu dulu. Adakah teman-teman semuanya? Pak Sabto, Bu Marni, Bu Tuti, Bu Yulianti, ya, Bunda Khawsah, Bu Dwi Hartini, ya ini juga SBMR ini. Ada Bu Diana Rosa, ya Masya Allah. Ini sudah berapa tahun ya Bu Diana, kita tidak berjumpa secara fisik ya, Masya Allah. Bu Diana Rosa, sehat-sehat ya di uh, Kartosuro ya Bu Diana Rosa, ya Masya Allah. Ini ASN Mandua Boyolali yang sangat luar biasa. Iya sehat-sehat juga Bunda Efriza dari Bengkulu, ya Masya Allah. Penuh berkah Bunda. Masya Allah. Oke, baik, sahabat Wilah, kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah hadirkan ridhonya, kita disegerakan ke tanah suci, memahami, mengambil insight dari hikmah setiap materi yang kita pelajari selama 3 pertemuan ini. Dan bagi sahabat-sahabat Wilah yang ingin menyimak, yang baru bergabung pada malam hari ini, ingin mendapatkan akses video pertemuan 1 dan 2, silahkan nanti menghubungi adminnya. Teman-teman semua. Baik, sahabat surga yang saya Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan hati kita sejenak. Kita pandang Ka'bah ini, teman-teman. Hadirkan sepenuh rasa, hadirkan kerinduan kita di hati kita. Inilah arah kiblat kita. Arah di mana setiap hari kita bersimpuh, kita bersujud, kita berdoa menghadap ke arah ini. Hadirkan sepenuh rasa kita. Kita sungguh-sungguh ingin ke sana. Ingin benar-benar sampai menyentuhnya, memegangnya, mengelilinginya untuk menambah keimanan kita, menambah kedekatan kita kepadanya. Yang mana ketika kita di sana, sholat-sholat kita, ibadah-ibadah kita akan dilipat gandakan, ribuan kali lipat nanti di sana. Ya Allah, berilah hamba-hambamu yang sungguh-sungguh ya Rabb, inginkan untuk bisa merasakan beribadah di rumahmu ya Rabb. Inilah hamba-hambamu yang rindu untuk kau panggil ke sana ya Allah. Ala kulin iya. Salah. Lahum bil-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, panggillah kami, Ya Rabb. Panggillah kami untuk bisa sungguh-sungguh bersegera merasakan kembali nikmatnya beribadah di tanah suci-Mu, Ya Rabb. Dan kami juga pula rindu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rabb. Kami rindu untuk bisa silaturahmi ke sana, Ya Rabb. Kami rindu dengan kekasih-Mu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perkenankanlah kami untuk bisa ziarah ke sana, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkaulah yang maha mengabulkan segala hajat-hajat kami. Engkaulah tempat kami sungguh-sungguh untuk menyerahkan segala hajat-hajat kami ini. Ya Allah, jika hari ini nama kami belum tercatat di antara para tamumu yang bisa berkunjung ke sana, Ya Rabb. Maka jangan biarkan hati ini berhenti mengetuk pintu langitmu, Ya Rabb. Karena sungguh, Ya Rabb, ada rindu yang tak bisa kami jelaskan setiap kali melihat Ka'bah ini, Ya Rabb. Air mata ini seperti sungguh-sungguh ingin pulang ke sana, Ya Rabb. Padahal kaki ini belum pernah sampai ke sana, Ya Rabb. Allahumma rizukna hajjan mabruran. Ya Allah, anugerahkanlah pada kami nanti, Ya Rabb, untuk bisa melaksanakan ibadah haji yang mabrur, Ya Rabb. Wa ziyadatan li baitikal haram, Ya Allah. Dan berikanlah kami kesempatan sungguh-sungguh untuk kembali bisa berziarah rumahmu yang mulia, Ya Rabb. Fi aqrabi waktu. Dalam waktu yang sangat dekat. Segerakan kami bisa berangkat ke sana, Ya Rabb. Wa yassir lana asbahabahu min haitsu la yahtasib, Ya Rabb. Mudahkanlah seluruh asbabnya, wasilahnya, caranya dari arah yang tidak kami sangka-sangka, Ya Rabb. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah, Ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, Ya Rabb. Dan tunjukkanlah kepada kami manasik ibadah. Dan terimalah taubat-taubat kami, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu, hidanganmu, rezekimu dari langit, Ya Rabb. Kabulnya doa-doa kami, Ya Rabb. Takunu lana aidan li awwalina wa akhirina, yang kedatangannya menjadikan kegembiraan sebagaimana hari raya untuk orang-orang yang ada, bukan hanya untuk kami tapi juga untuk orang-orang di sekitar kami, Ya Rabb. Wa akhirina, bahkan nikmat itu sampai bisa dirasakan oleh orang-orang setelah kami, termasuk anak cucu kami, Ya Rabb. Wa ayatan minka, sebagai tanda darimu, Ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur raziqin, maka limpahkanlah kepada kami rezekimu, karena sesungguhnya engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki yang paling utama. Allahumma nawwir bi kitabika basharina. Ya Allah, terangilah mata kami ini, Ya Rabb. Jagalah mata kami ini dengan firman-Mu, dengan kalam-Mu, Ya Rabb. Wa atlik bihi lisanina. Pantaskanlah lisan kami ini, Ya Rabb. Jagalah lisan kami ini. Sebagaimana kami sedang berikhram, jagalah lisan kami ini untuk terus berdisiplin kata, Ya Rabb. Wasrah bihi sadarina. Ya Allah, lapangkanlah dada kami melihat segala keadaan. Bisa kami mengambil hikmahnya yang baik-baik saja, Ya Rabb. Lapangkanlah dada kami ini, Ya Rabb, untuk memahami hikmah dari setiap persoalan yang sedang kau hadirkan, Ya Rabb. Ujian yang kau hadirkan, Ya Rabb. Kasih sayang yang kau hadirkan untuk kami, Ya Rabb. Wasta'amil bihi jasadina. Ya Allah, tuntunlah amal-amal kami, tingkah laku kami, respon kami lewat jasad kami, lewat tangan kami, perilaku kami ini yang selaras dengan firman-Mu, Ya Rabb.
bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, Kau yang Maha mengabulkan, Kau yang Maha mengijabah dan Kau Maha mendengar, maka kabulkanlah segala munajat kami ini ya Rabb. Karena kami yakin ya Rabb, kekasih-Mu pernah bersabda, sungguh Engkau itu sangat pemalu. Engkau sangat malu apabila ada hamba-hambamu berdoa, menengadahkan tangannya, bermunajat, kemudian meminta kepadamu tapi pulang dengan tangan hamba. Maka kami hakul yakin ya Rabb, kami penuh dengan yakin Engkau mengijabah pula hajat-hajat kami yang kami munajatkan bersama-sama ini ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hadirkanlah hati ini terus merasakan rindu kepada rumah-Mu ya Rabb. Hujamkanlah dalam dada kami ya Rabb. Mampukanlah hati kami ini ya Rabb, untuk bisa merasakan nikmatnya, rindunya rumah-Mu ini. Jika belum sampai kaki kami, dekatkanlah jiwa kami dan panggil kami menjadi tamu-Mu pada waktu yang terbaik menurut-Mu ya Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisiril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat Villa, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga malam hari ini bisa menghadirkan kebermanfaatan untuk kita, bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan ya sisi positif, sudut pandang baru untuk kita semakin ya khusyuk lagi mendekat kepada sebaik-baik pemilik rezeki, sebaik-baik yang maha mengijabah atas segala munajatnya, doa-doa kita semua. Kalau kemarin di pertemuan yang kedua, Bunda Siti Zulaikha sudah sharing bagaimana keajaiban itu mengalir, bahkan bisa memberangkatkan 7 orang untuk ya ke tanah suci dengan cara ajaib. Tinggal bagaimana kita, sudahkah kita mengamalkan, sudahkah kita mempraktekkan ya, apa-apa yang sudah kita pelajari ini. Maka dalam hidup ini hanya ada 2 pilihan teman-teman. Yang pertama, kalau kita pengen hidup kita biasa-biasa saja, ya sudah, let it flow saja. Kita jalan kebiasaan kita. Tapi kalau kita pengen hidup kita semakin ajaib, tidak ada cara yang lain. Selain apa? Yuk kita praktekkan apa saja yang sudah kita pelajari dalam 3 pertemuan ini, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kisah nyata dari Bunda Siti Zulaikha akan hadir pula menjadi kisah nyata dalam kehidupan kita. Bukan hanya Bunda Siti Zulaikha, karena kita punya Tuhan yang sama. Kita ya punya Allah yang sama yang dimiliki oleh Bunda Siti Zulaikha. Maka insya Allah kita pun juga akan diajaibkan dengan cara yang terbaik di waktu yang terbaik. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Sampai jumpa di kelas-kelas kita selanjutnya. Saya Muhammad Sofi Al-Khairadai, mohon undur diri sahabat-sahabat filah semuanya. Bila taufik wal hidayah waridha wal inayah, kita baca kafatul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah ini ku tapakkan penuh harap hamasa menuju rumah-Mu ya Allah, di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu Engkau dekat, lebih dekat dari segala.
ibadah, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa, menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya.